Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar CLO3 mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandika Tegar Siswanto dengan NIM 130 122 3208. Lalu ada saya, Jian Aulia Muslimin, dengan NIM 13012230064. Saya Dinda Rizfira dengan NIM 1301223236. Saya Indah Pratiwi dengan NIM 13012235157. Masuk ke topik pembahasan yang pertama, yaitu opsi pilihan. Di sini kita mendapatkan pilihan ketiga dengan isi memori sebagai berikut, dengan instruksi sebagai berikut, dan loop yang seperti di layar. Pertama, untuk tahapan isi memori FIA 12H yang disimpan nilai 12H ke dalam register A. Lalu STA 4000H yang disimpan nilai akumulator ke alamat 4000H. Lalu nilai yang disimpan oleh register A yaitu 12H tersimpan pada alamat 4000H. Berikut adalah animasi dari tahapan isi memori. Kemudian lanjut ke instruksi Alexi B 2345H, di mana disimpan nilai 2345H ke dalam register pairs BC. Kemudian ini adalah tampilan register setelah instruksi Alexi B 2345H yang dijalankan. Pada instruksi Alexi H OCBBH, dia menyimpan nilai OCBBH ke dalam register pairs HL. Berikut tampilan register setelah instruksi LXIH OCBBH yang dijalankan. Pada instruksi DADD, dia menambahkan nilai register pair HL dengan nilai dari register DE, di mana HL jadi HL plus DE. Kemudian berikut tampilan register setelah instruksi DADD, di mana dijalankan. Kemudian nilai register HL tidak berubah karena nilai register DE kosong. Berikut adalah tahapan instruksi LXIB, LXIH, dan double add. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh saya tahapan instruksi loop, di mana yang pertama ada setelah melakukan instruksi double add D, program akan menjalankan loop NOP atau no operation, di mana tidak ada operasi yang akan dijalankan pada baris ke-28 ini. Lalu berikutnya ada instruksi move A, M, di mana nilai yang ditunjuk oleh alamat M atau register HL akan dipindahkan ke dalam akumulator. Lalu terlihat nilai akumulator yang sebelumnya 78 heksadesimal menjadi 0 karena nilai yang ditunjuk oleh register HL yaitu OCBB ini bernilai 0. Makanya akumulatornya yang awalnya 78 heksadesimal menjadi 0. Lalu berikutnya ada add-L, di mana instruksi ini akan menambahkan nilai akumulator dengan L. Jadi yang awalnya 0 ini akan ditambahkan oleh register pair L, yaitu BB. Jadi setelah add-L ini nilai akumulatornya menjadi BB heksadesimal. Lalu berikutnya setelah instruksi add-L ini dijalankan, flagnya
ada yang berubah, yaitu yang pertama flag S ini menjadi 1 nilainya. Kenapa begitu? Karena nilai akumulator yang awalnya 00 atau yang awalnya positif menjadi negatif. Karena nilai dari BB heksadesimal ini nilai bit yang paling kiri dari BB heksadesimal ini adalah 1. Makanya nilai tersebut itu negatif. Lalu berikutnya ada parity juga. Parity-nya bernilai 1 karena nilai jumlah dari nilai 1 pada biner dari BB heksadesimal ini berjumlah genap. BB heksadesimal ini kan kalau dijadiin biner jadi 1011 1011, di mana nilai satunya itu ada 6, makanya parity-nya bernilai 1 karena genap. Lalu berikutnya ada move M, A, di mana nilai akumulator akan dipindahkan ke dalam nilai yang ditunjuk oleh register HL. Di mana terlihat di view memorinya nilai yang ditunjuk oleh OC BB heksadesimal ini akan berisi nilai akumulator, yaitu BB. Lalu berikutnya ada decrement L atau DCRL, di mana pada instruksi ini nilai dari register L akan dikurangi oleh 1. Jadi yang awalnya BB ini bakal berubah jadi BA. Seperti yang terlihat di samping kiri HL itu menjadi OC BA karena nilai L-nya ini sudah dikurangi oleh 1. Lalu berikutnya di sini juga ada flag yang berubah. Yang pertama ada S-nya ini masih sama, yaitu masih bernilai negatif karena BAH ini masih bit paling kirinya masih 1, makanya masih negatif. Tapi selanjutnya ada AC juga. AC-nya bernilai 1 karena nilai bit yang paling kanan ini dipinjam atau dikurangi 1. Jadi kan awalnya 1011 1011 menjadi 1011 1010. Lalu berikutnya ada parity. Parity-nya jadi 0 karena nilai dari jumlah dari nilai 1 pada biner dari BAH ini berjumlah ganjil. Jadi 1011 1011 ini kan satunya ada ganjil, ada 5, makanya parity-nya bernilai 0. Lalu berikutnya ada GNZ loop, yaitu melakukan pengecekan pada register L ya. Jadi GNZ atau jump if not 0, artinya ketika nilai dari L ini enggak 0 atau tidak 0, maka akan jump ke loop, akan jump ke baris ke-28. Seperti yang terlihat pada register, ini register L-nya ini kan BA, artinya bukan 0. Maka jump ke baris ke-28 tadi. Nah, ini GNZ ini bakal terjadi sampai nilai L-nya ini 0. Lalu berikut ada video yang dari instruksi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama ada loop no operation, ini tidak terjadi apa-apa. Lalu move AM ini hanya bakal jadi 0. Lalu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu berikutnya instruksinya akan dipercepat hingga nilai dari L ini positif atau ketika flag dari S-nya ini bernilai 0. Seperti yang terlihat ini bakal terus jump lagi ke baris ke-28 hingga nilai L-nya ini 0. Ini sempat lihat bakal terus ngejump. Ya, terlihat di sini S-nya udah 0 karena nilai dari L ini udah positif. Atau most significant bitnya ini dari L itu bernilai 0. 7F ini kan berarti 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini positif berarti. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan saya. Baik. Di sini ada tahapan instruksi loop no operation, di mana tidak ada operasi yang dijalankan. Lalu ada tahapan instruksi move A, M. Kita pindahkan nilai yang berada pada alamat HL ke akumulator. Lalu nilai yang disimpan oleh alamat HL dipindahkan ke akumulator. Kemudian nilai pada akumulator akan menjadi 0, dikarenakan tidak ada nilai yang disimpan pada alamat yang disimpan oleh register HL. Kemudian ada tahapan instruksi add L, di mana kita tambahkan nilai akumulator dengan nilai register pair L, di mana jadi A sama dengan A plus L. Berikut tampilan register setelah instruksi add L, nilai akumulator menjadi 7FH. Berikut tampilan flag setelah instruksi add L. Flag S bernilai 0 karena nilai akumulator positif. 7FH sama dengan ya ini yang ada di. Lalu nilai bit, most significant bit paling kiri adalah 0, maka nilai tersebut positif. Lalu ada tampilan flag setelah instruksi add L. Flag P bernilai 0 karena jumlah nilai 1 pada nilai biner dari 7FH berjumlah ganjil. Itu ada 7. Satunya ada 7. Lalu ada instruksi move MA. Pindahkan nilai yang disimpan akumulator ke dalam alamat HL. Nilai dari alamat yang ditunjuk oleh HL diisi oleh nilai dari akumulator 7FH. Lalu ada tahapan instruksi DCRL. Kita mengurangi nilai pada register pair L, di mana L sama dengan L-1. Berikut tampilan register setelah instruksi DCRL. Nilai pada register L akan berkurang 1. Tampilan flag setelah instruksi DCRL. Flag S bernilai 0 karena nilai L positif. Nilai bit most significant bit paling kiri adalah 0, maka nilai tersebut positif. Lalu ada tampilan flag setelah instruksi DCRL. Ini flag yang AC-nya bernilai 1 karena nilai L dikurangi 1. Lalu ini tampilan flag setelah instruksi DCRL. Flag P bernilai 1 karena jumlah nilai 1 pada nilai biner dari 7EH berjumlah genap. Itu ada, satunya ada 6. Lalu ada tahapan instruksi JNZ loop. Di sini kita melakukan pengecekan pada register L, di mana jika L bernilai 0, loop akan berakhir. Jika tidak, jump ke loop baris ke-28. Lalu karena nilai L tidak 0, maka akan melakukan loop hingga L bernilai 0. Berikut animasi dari tahapan instruksi yang sudah dijelaskan. Lalu ini ketika tahapan instruksi dipercepat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tahapan instruksi loop, yaitu tidak ada operasi yang dijalankan. Lalu untuk tahapan instruksi move A, M, kita memindahkan nilai yang berada pada alamat HL ke akumulator.
Lalu move up oleh alamat HL maka dipindahkan ke akumulator. Untuk tahapan instruksi move A, M, nilai pada akumulator menjadi 0 karena tidak ada nilai yang disimpan pada alamat yang disimpan oleh register. Untuk tahapan instruksi add L, kita menambahkan nilai akumulator dengan nilai register pair L, maka menjadi A sama dengan A tambah L. Berikut adalah tampilan register setelah instruksi add L. Nilai akumulator menjadi 01H. Berikut adalah tampilan flag setelah instruksi FL. Flag S bernilai 0 karena nilai akumulatornya positif. Nilai bit most significant bit paling kiri adalah 0, maka nilai tersebut bernilai positif. Berikut adalah tampilan flag setelah instruksi flag nilai 0 karena jumlah nilai 1 pada nilai biner dari 01H berjumlah ganjil. Lalu tahapan instruksi move M, A itu memindahkan nilai yang disimpan akumulator ke dalam alamat HL. Selanjutnya move M, A itu nilai dari alamat yang ditunjuk oleh HL, kemudian diisi oleh nilai dari akumulator. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian lanjut ke instruksi DCRL yang mengurangi nilai pada register pair L. L menjadi L-1. Kemudian berikut tampilan register setelah instruksi DCRL, di mana nilai pada register L berkurang 1. Kemudian instruksi DCRL, pada instruksi DCRL, flag S bernilai 0 karena nilai L positif. Nilai bit most significant bit paling kiri adalah 0, maka nilai positif tersebut positif. Kemudian berikut tampilan flag setelah instruksi DCRL, di mana flag AC bernilai 1 karena nilai L dikurangi 1. Kemudian berikut tampilan flag setelah instruksi DCRL, di mana flag P bernilai 1 karena jumlah nilai 1 pada nilai biner dari 00H berjumlah genap. Kemudian pada instruksi JNZ loop, dia melakukan pengecekan pada register L, di mana jika L bernilai 0, loop akan berhenti. Jika tidak, akan jump ke loop. Kemudian karena nilai L bernilai 0, tidak melakukan jump dan loop berakhir. Kemudian halt atau instruksi untuk berhenti. Berikut adalah video akhir tahapan instruksi. Sekian presentasi tugas besar dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.